Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkamit tanzili ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang sampai saat ini masih berkenan memberikan kepada kita banyak nikmatnya, khususnya berupa kemudahan dan taufiknya yang hanya taufik Allah sajalah kita malam ini bisa hadir di rumah Allah yang kita cinta ini. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk meridhoi dan mudah-mudahan berkenan untuk mencatat langkah dan semua upaya kita ini kebagian dari ibadah kita yang mudah-mudahan nantinya bisa menambah beratnya timbangan kebaikan kita, insyaallah. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan masih membahas bab pernikahan ya, keluarga, yang pada akhir pembahasan kita 2 bulan yang lalu kita bahas masalah konsekuensi yang wajib yang muncul otomatis setelah pernikahan, yaitu masalah nafkah. Kita akan masuk bab yang berikutnya, itu kaitan dengan sesuatu yang tidak dihendaki oleh seorang, yaitu yang nikah, yaitu tolak. Jadi nikah itu harus dengan niat untuk selamanya. Kalau orang nikah niatnya untuk sementara, setahun saja tolak, itu zina. Tapi namanya niat itu tentunya tidak harus sesuai apa yang diniatkan. Sebuah keluarga yang kelihatan harmonis biasanya sesaat muncul masalah yang karena akan menjadi perpisahan. Nah, dalam rusaknya akad pernikahan terjalin begitu kokoh itu bisa terjadi karena namanya furqah. Furqah itu perpisahan yang terjadi antara suami istri yang terikat dengan akad nikah. Nah, seorang keluarga akan menjadi furqah bisa dengan 2 sebab. Yang pertama namanya fasah. Fasah itu rusaknya akad pernikahan bisa secara otomatis atau pilihan, disebabkan kesalahan saat akad atau setelahnya. Contohnya seorang misalnya nikah tapi rupanya kurang terkonfirmasi sebelumnya tentang data-datanya. Ternyata setelah punya anak 1, anak 2 diketahui itu saudara sesusuan, maka otomatis rusak, fasah otomatis rusak dan dipisahkan meskipun sudah punya anak 2. Atau bisa jadi karena terjadi setelah itu seorang muslimah nikah sudah berapa tahun, tiba-tiba salah satu murtad, otomatis fasah, nggak perlu proses fasah otomatis, kalau langsung berlanjut akan zina. Dan makanya karena pernikahan beda agama nggak di Indonesia sudah ditetapkan nggak boleh agama. Nah, itu yang pertama. Yang kedua karena talak. Jadi karena fasah karena talak. Nah, kalau fasah itu nggak boleh kembali lagi ya. Artinya fasah itu namanya kalau talaknya talak bain. Bainnya bisa kecil, tapi artinya seorang yang fasah keluarganya bisa kembali lagi kalau sudah masa idah habis, kecuali karena dari kesalahan akad, yaitu hubungan saudara susuan. Talak beda. Talak itu rusaknya akad pernikahan karena proses dengan lafaz tertentu, dengan cara tertentu, tulisan, dengan panjang. Nah, ini talak itu dalam fikih disebut akad lazim, akad yang nggak bisa dibatalkan. Sama-sama mengatakan dari sini, saya talak kamu ya, oh nggak jadi, tak boleh, tetap jadi, langsung. Sama orang wakaf ya, saya wakaf untuk ke Masjid Ihsan ini
berapa meter persegi, oh nggak jadi, nggak boleh. Namanya akad lazim namanya. Talak. Nah, dalam hadisnya la qaulu nggak ada pembatalan pada talak itu. Tetap dihitung langsung talak satu kali pertama. Kedua, ini talak ini adalah sebuah proses, sebuah kejadian yang itu terjadi baik serius atau enggak serius. Jadi ada 3 perkara itu bisa terjadi hukumnya baik main-main atau serius, yaitu nikah, talak, dan rujuk. Nikah itu nggak boleh main-main. Maka anak-anak yang manten-mantenan itu, anak SD itu bisa misalnya seorang anak SD tadi malam ikut resepsi kakaknya nikah, kemudian waktu istirahat manten-mantenan dia berdua, ada bapaknya wanita, saya nikahkan kamu, 1 5 sahih. Sama talak juga begitu. Talak itu main-main seorang suami istri lagi nonton sinetron misalnya, kok ceritanya keluarga yang bisa langsung dek sama cara ya jatuh. Maka kata talak itu nggak boleh terucap suami dengan sembarang, karena main-main jatuh. Oh, katanya emosi nggak jatuh, Ustaz. Memang ada talak nggak emosi. Dek acara ya mesti kalau semua emosi, kalau talak emosi nggak jadi nggak ada perceraian, Pak. Cuma emosi. Yang nggak terjadi talak ihlak itu talak karena akalnya rusak. Ihlak tertutup seperti orang mabuk. Kalau orang jamnya kesetan, udah nggak sadar itu nggak sah. Tapi kalau emosi ya hampir semua talak emosi karena marah. Dan itu talak. Hati-hati bener. Nah, talak itu ada rukunnya ya. Sebagai satu rukunnya apa? Pertama kaitan dengan mutolik, pelaku talak yaitu suami. Karena talak itu hak suami, istri nggak bisa mentalak suaminya. So, istri mengatakan pada istri, saya talak kamu 1000 kali pun nggak jatuh. Ini hak mutlak suami. Istri hanya mempunyai hak untuk minta talak. Nah, kalau istri minta talak suaminya karena kezaliman suaminya, bukan karena alasan nggak jelas, kalau kezaliman, maka suami wajib mentalaknya. Kalau suami nggak mau talaknya, maka jangan dengan pengadilan. Kalau kita gugat cerai, ada itu kalau karena keluarga itu untuk damai. Kalau istri nggak damai, maka boleh minta. Tapi tetap keputusan ada di tangan suami atau pengadilan. Nah, rukun pertama suami. Nah, seorang suami bisa mentalak istrinya kalau tentunya suami tersebut sudah mukallaf, sudah balik. Kan nikah belum balik itu sah ya. Aisyah nikahnya belum balik juga sah. Kalau suami dinikahkan dengan seorang wanita oleh orang tua belum balik, maka mentalak nggak sah. Kedua, atas kehendak sendiri nggak boleh dipaksa. Nah, sekarang gimana dengan talak tadi? Talak marah terjadi. Marah itu adalah bukan ihlak, tetap jadi. Gimana talak orang gila? Udah nggak berakal nih. Maka ini talak itu orang gila nggak sah. Kan bukan. Tapi kalau istri atau nggak rela suaminya gila, maka dia mengajukan ke pengadilan. Dan saat suaminya nggak bisa menjalani talak karena gila, maka yang membutuhkan pengadilan. Tapi kalau sabar nggak masalah. Kemudian talak orang mabuk bagaimana? Orang mabuk itu akan 2 hukum. Kalau mabuknya karena kesadaran sendiri jatuh resiko. Tapi kalau baru dipaksa disuntik dengan zat-zat yang memabukkan, maka nggak jatuh. Kan kalau dia minum sendirinya jatuh risikoan. Kemudian bagaimana tolak orang yang terpaksa? Nah, terpaksa ini kalau nggak ada kesempatan untuk menolaknya, maka dia nggak jatuh juga. Orang terpaksa itu namanya darurah. Darurah itu dalam Islam nggak dicatat sebagai hukum. Maka orang kufur karena darurah itu nggak kufur. Kasusnya Mu'ad bin Jabal. Yang Mu'ad bin Jabal itu kan bukan Mu'ad, Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir itu keluarga miskin ya. Ketika satu keluarga masuk Islam, Ammar bapaknya Yasir, ibunya Sumayyah masuk Islam. Waktu di Mekah dulu sering diintimidasi oleh orang kafir Quraisy. Bahkan Ammar sering tangkap
disiksa. Suatu saat Ammar disiksa dengan sangat parah sekali, nggak tahan sampai mengarang. Akhirnya orang-orang, ya Ammar, kami tidak akan melakukan siksa ini kecuali Anda kembali ke agamamu yang lalu, kafir. Karena nggak tahan, akhirnya Ammar kufur. Iya, saya kufur. Dilepaskan. Ammar nggak tenang hatinya, lari mencari Nabi. Setelah ketemu Nabi, ya menceritakan, Nabi mengatakan, fa'in atu fa'ud. Kalau mereka kembali menangkap Anda ya Ammar dan menyiksa kamu, nggak boleh kalau ikut kufur lagi saya. Baru turun firman Allah surat yang ke-16 ayat 106. An-Nahl, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun. Kalau yang terpaksa teman hatinya tenang dan iman. Maka kalau terpaksa nggak sah. Itu rukun. Yang kedua rukunnya ada yang mana al-qasdu, ada kesadaran. Nah, talak dengan guru sah nggak? Sah, karena guru sadar. Main-main sah, karena sadar. Yang nggak sah tolak dan karena keliru. Beda. Kalau guru itu kesadaran, kalau keliru nggak sadar. Misalnya seorang suami punya istri dua ini, Fatimah, Aisyah. Dia ingin mencarikan Aisyah, tapi mengatakan Fatimah, keliru, nggak sah. Salah pekamar, keliru. Talak karena keliru. Kalau guru sah, karena orang guru itu sadar. Berikutnya adalah, jadi perbedaan guru dengan keliru beda-bedakan ya. Kalau guru ada kesadaran, kalau keliru tidak. Maka kesadaran itu, yaitu keliru itu nggak sah. Berikutnya rukun talak yaitu mahal talak, yaitu istri. Seorang istri itu baru sah untuk ceraikan suaminya kalau ada ikatan pendengaran yang sah. Kalau nggak ada ikatan, yang ceraikan siapa? Orang pacaran cerai kamu, pacaran juga bukan ada ikatan kok. Jadi nggak ada, kalau ada ikatan yang sah, meskipun nikahnya nikah siri. Nikah siri itu selama rukun terpenuhi, ada wali yang sah dari wanita itu, ada 2 saksi muslim, ada ijab kabul, maka sah, meskipun itu siri secara hukum syar'i. Meskipun nikah siri itu sering terjadi fitnah, banyak fitnah gara-gara nikah siri. Fitnahnya bisa lebih besar dosanya daripada nikahnya. Orang suami kok nikah siri yang kedua kali, diem-diem, mesti tanya istrinya, kemana mas kok terlambat? Oh, lembur, dosa 1 bohong, ya. Tahun bulan baru mas kok amplopnya kurang kemana? Oh banyak, nanti kemarin gembos, nggak bohong lagi. Berapa terus dosanya lebih besar daripada nikah siri. Maka jangan nikah siri. Itu. Kemudian seorang wanita juga sah talak yang diberi suami kalau masih masa iddah. Jadi seorang suami itu ketika, dan masa iddah itu 2 ya, iddah cerai dan iddah wafat. Nah, iddah cerai itu ada 3 kali. Cerai pertama, kedua namanya talak raj'i, cerai ketiga namanya talak ba'in. Kalau seorang itu menceraikan pertama atau kedua, namanya talak raj'i. Ketika suami mengatakan cerai, maka istri itu dalam masa iddah, masa tunggu. Lama berapa? Kalau Allah katakan 3 quru, 3 suci atau 3 haid. Dalam masa 3 kali haid atau suci itu akadnya nggak rusak. Maka orang suami menceraikan istrinya belum 3 kali haid, dia haram untuk mengusir istrinya ke rumah, karena masih suami istri. Maka masa iddah itu kalau rujuk nggak perlu akad baru, yuk rujuk ya udah selesai. Bahkan langsung ke kamar ya berang-berang udah cerai, kan masih suami istri. Karena suami istri, maka kalau menceraikan sah lagi. Seorang suami mengatakan cerai kamu, saya rumah besok cerai kamu 2 berat, besok lagi cerai lagi 3. Karena masa iddah itu masih suami istri, maka masa iddah itu suami tetap wajib memberikan nafkah, termasuk tempat tinggal, nggak mesti. Maka kalau masa iddah itu adanya meninggal, masih saling mewarisi. Ke masa iddah suami
wafat, istri masih punya hak waris dari suami. Sebaliknya demikian juga. Kalau masih ada itu nggak otomatis merusak akadnya, tapi hanya mukadimah dan masa iddah selesai baru kemudian dia harus pisah. Kemudian rukun talak punya sigoh lafadznya. Jadi talak dapat jatuh dengan segala macam cara ya, yang menunjukkan berakhirnya hubungan pernikahan, baik dengan ucapan, dengan tulisan, pakai WA misalnya, chat misalnya, atau dengan utusan, dengan syarat tertentu. Kalau tulisan ada syarat tertentu. Jadi bisa dengan ucapan, dengan tulisan, atau bahkan dengan isyarat. Seorang yang bisu menceraikan istrinya, maka bisa dengan syarat yang dipahami oleh istrinya dia menceraikan. Nah, untuk lafadz ini, untuk lafadz talak ini, lafadznya itu ada dua macam ya. Pertama namanya lafadz sorih. Sorih itu artinya jelas pasti. Kalau bahasa kita cerai atau talak. Kalau orang Jawa pegat. Nggak ada lain kecuali artinya itu. Ketika seorang suami mengatakan kepada istrinya, saya cerai kamu, saya talak kamu, maka otomatis dengan ucapan itu jatuh cerai. Meskipun main-main, meskipun emosi, tapi diucapkan kepada istrinya didengar. Tapi kalau istrinya nggak dengar, nggak jatuh. Bila seorang suami kok ada wanita lain di kantornya ini, mau kamu kita nikahnya mau, kamu kan punya istri, sudah cerai, nggak jatuh. Kebohongan itu namanya, nggak jatuh. Jadi cerai itu harus diucapkan, didengar oleh. Maka dengan tulisan, kalau ditulis dalam lembaran cerai kamu, istriku kamu saya cerai, tapi disimpan terus nggak jatuh. Tapi kalau ditulis di kantor, dia ditulis saya cerai istriku, kamu saya cerai, ditaruh di papan di pintunya. Kalau istri nggak baca, nggak jatuh juga. Sampai ini baca. Tapi jangan pura-pura nggak baca. Nah, jadi harus sampai. Itu namanya lafadz sorry. Yang kedua lafadznya kinayah. Kinayah itu sindiran. Lah, kamu pulang ke orang tuamu aja. Kita kayaknya udah gak jauh lagi, pisah saja kita. Nah, kinayah. Kalau kata kinayah itu jatuh tidaknya tergantung niat yang mengucapkan. Maka seorang mengatakan di sini, kamu pulang ke orang tuamu, istri harus tanya, maksudnya apa ini? Kalau niat cerai, jatuh cerai. Tapi kalau ternyata tidak ada. Jadi kalau kinayah namanya. Jadi kata-kata kinayah itu sindiran, itu akan tergantung niat suami saat mengucapkan. Jangan sampai suami mengatakan, kamu keluar orang tuamu niatnya cerai, tapi setelah nggak emosi lagi, nggak niat, berarti tidak jatuh cerai. Maka yang dosa nanti suami nanti. Itu talak lafadznya. Nah, talak dengan tulisan itu juga bisa jatuh. Tapi syaratnya tulisan itu adalah jelas dan tertentu. Jelas artinya dengan bahasa yang dibaca, yang bisa dibaca oleh istrinya. Tapi kalau suami menulis tulisan sama cara dengan bahasa steno yang istrinya nggak paham, nggak bisa. Pakai huruf Jawa misalnya, nggak bisa. Harus jelas. Dan itu pun harus dengan tertentu, artinya kepada istrinya. Yang mana istrinya? Istriku kamu saya cerai. Nah, ini istri yang mana ini? Kalau istrinya lebih satu kan jelas. Nah, harus Fatimah kamu saya cerai. Jelas tertentu. Itu kalau dengan tulisan. Dengan isyarat bisa. Bagi orang-orang yang bisu yang nggak bisa menulis, nggak bisa mengucapkan, maka dengan isyarat yang dipahami oleh istrinya itu maka tidak. Dengan utusan bisa. Seorang suami yang mungkin jauh berpisah tempat dengan saya, kemudian mencarikan istrinya, dia mengutus, saya utusan suamimu bahwa jangan menceraikan kamu. Nah, ketika tulisan, ketika utusan harus terkonfirmasi. Bisa jadi orang menulis bukan utusan suaminya nih, mengatakan saya suami Anda, tapi ternyata bukan. Apakah benar dari suami?
Tahu SMS kepada padahal bukan dari suami, terkonfirmasi. Itu, nah itu tentang. Nah, berikutnya adalah tentang macam-macam tolak ya. Tolak itu kalau dilihat dari aspek ya, dari aspek lafadznya. Kalau hukumnya, tolak dari hukumnya ada dua. Ada tolak sunnah, ada tolak bid'ah. Tolak sunnah itu tolak yang pelaksanaannya sesuai aturan. Bid'ah yang nggak sesuai aturan. 3 syaratnya. Pertama, ada alasan syar'i, yaitu kemaksiatan. Kalau kafir itu fasah bukan talak, kemaksiatan, nusus namanya bahasa. Kata Allah misalnya dalam Al-Quran surat yang keempat ayat 34, wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruna wadribuhunna. Yang engkau khawatir ismul nusus, maka nasihati dulu, bisaran itu pukul. Nah, maka ada nusus kemaksiatan. Kalau nggak ada kemaksiatan namanya talak bid'ah. Kedua, talak sunnah itu harus dilakukan pada saat istri itu tidak non haid atau suci yang belum digauli. Jadi haid nggak pun, maka cerai dipersulit dalam Islamnya. Kan dampak cerai itu buruk sekali. Maka dipersulit. Maka kalau sama menceraikan istri, tanya tuh, kamu haid enggak? Kalau haid enggak, boleh, dosa besar. Meskipun sebagian ulama kita mengatakan sah. Karena ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Umar, anak Umar Khattab, pernah menceraikan istrinya dan karena istrinya haid. Bapaknya Umar tahu, maka kita tanya, lapor Nabi, ya Rasulullah, tolakko ibni imro'atau ya haid, ya Nabi, anakku Abdullah baru menceraikan istrinya haid. Maka Nabi marah dan mengatakan, murhu faliroji, sampaikan kepada anakmu untuk merujuk kembali. Untuk merujuk berarti jatuh. Tapi suami itu dosa besar karena bid'ah. Yang ketiga dikatakan syarat talak sunnah kalau dilakukan secara berurutan. Saya cerai satu, besok cerai. Salat satu waktu lebih satu kali, bid'ah, dosa besar. Ada seorang laki-laki pernah bercerita kepada Nabi, ya Rasulullah, talaqo jaddi imro'atahu al-fatatliqo. Ya Rasulullah, mbahku, kakeknya sudah tua berarti, baru menceraikan istrinya 1000 kali cerai. Nabi marah sekali. Mattaqallaha jaddu, sungguh mbahmu nggak takut kepada Allah. Jadi marah Nabi, berarti nggak sesuai. Itu talak dilihat dari sisi hukumnya. Talak dari sisi lafadznya tadi ada namanya talak yang dengan lafadz yang sharih, dengan ada lafadz yang kinayah. Kita lanjutkan ya, talak itu kaitan dengan talak ini. Bagaimana suami yang mengharamkan istrinya? Kamu haram bagiku. Apakah jatuh cerai atau tidak? Di sini ada hukum ya. Jadi Nabi itu pernah mengharamkan istrinya, Nabi. Jadi ini dikatakan, apabila seorang suami mengatakan kepada istrinya, engkau haram bagiku, apakah ucapan tersebut termasuk tolak atau tidak? Pertama, apabila ucapan tersebut dimaksudkan hanya semata-mata ia tidak ingin menggauli istrinya, maka tidak menyebabkan cerai. Tidak mencerai. Jadi tidak mentalak, tetapi ia wajib membayar kafaroh. Maka di mana itu qasam, sumpah. Ya, maka ketika seorang suami kamu haram bagiku, niat nggak cerai, nggak jatuh cerai, tapi wajib membayar kafaroh. Nah, kafaroh itu kafaroh yamin yang Allah sebutkan dalam surat yang kelima ayat 89, 89 ya, Al-Maidah. Apa itu? Memberikan makan kepada orang miskin 10 atau pakaian kepada mereka kalau nggak mampu di puasa 3 hari.
Itu kafarohnya. Kalau belum kafaroh, haram menggauli istrinya. Namun kalau dia mengatakan kamu haram niatnya talak, itu jatuh. Itu sama dengan tadi lafaz dengan kinayah tadi. Kamu haram bagiku, tapi maksudnya cerai, jatuh. Nah, itu tentang talak ya. Berikutnya talak itu bisa langsung jatuh, ada talak digantungkan pada waktu tertentu dengan syarat. Talak taklik namanya. Kalau di buku talak, buku nikah kita tuh ada nama talak taklik. Maka kita dulu kalau waktu nikah oleh kau Arjun bacanya, kalau kita baca itu bisa jatuh. Karena di buku nikah di Indonesia itu ada sigot talak taklik. Yang biasa mestinya kau nggak boleh memaksa pilihan ini. Kamu baca ya kan, tapi kadang-kadang orang di kampung nggak tahu, langsung baca ya, baca langsung. Padahal itu saya dan suami kalau meninggalkan istri saya dalam bulan sekian jatuh otomatis. Nah itu kalau benar-benar menghilangkan jatuh. Talak digantungkan pada waktu, tapi waktu tertentu yang akan datang ya. Ya talaknya digantung pada waktu yang akan datang, peristiwa. Kalau kamu misalnya pergi dari rumah ini tanpa izinku, maka talak. Nah, jatuhnya talak. Jatuh nanti jadi. Tapi kalau digantungkan pada waktu yang lalu sudah jatuh sakit. Misalnya begini, kalau anak kita yang ketiga lahir, jatuh talak pada anak ketiga lahir yang lalu, jatuh sakit. Kalau datang pada waktu yang akan datang, itu jatuhnya saat terjadi benar. Nah, kalau dia mau membatalkan, enggak jadi, harus banyak kafaroh. Itu talak. Nah, talak dilihat dari aspek bilangannya itu ada dua ya. Pertama talak roji, talak bain namanya. Tadi saya sebutkan. Talak roji itu artinya talak pertama dan kedua. Setelah kamu berarti itu jatuh talak satu. Roji. Wanita mengalami masa iddah. Waktunya 3 kali haid atau 3 kali suci. Ini perbedaan karena Allah mengatakan wal mutallaqatu yatarabbasna salah satu kota 3 quru itu bisa 3 haid 3 kali suci. Nah kemudian rujuk atau belum masa iddah talak lagi berarti talak 2. Roji juga. Roji itu sekali lagi sebelum masa iddah habis itu masih suami istri masih enggak rusak, baru satu rumah. Kalau rujuk enggak perlu akad baru. Tapi kalau masa iddah habis kok nggak ada rujuk, maka kalau mau rujuk harus akad baru. Jadi kalau seorang mengatakan cerai pertama, kedua, kok masa iddah habis kok belum rujuk, maka istri bebas, bisa dilamar orang lain atau suaminya kembali, maka akad baru lagi. Jadi nikah ulang itu terjadi kalau akadnya sudah rusak. Jadi masyarakat kita ada namanya bangun nikah. Nggak ada bangun nikah itu kalau bangun nikah akad ulang itu kalau nikah akadnya rusak, kalau belum rusak nggak perlu dibangun, nggak perlu akad ulang. Kenapa? Kalau akad ulang berarti yang lalu nggak sah. Cuma kita dengan banyak di kampung itu sering ribut yuk kita bangun nikah nggak. Jadi bangun nikah itu akad ulang itu kalau terjadi perceraian yang sudah masa iddah. Nah, tapi kalau tahun udah ketiga kali itu namanya talak bain besar. Jadi talak bain besar itu tolak menjadi ketiga kalinya yang dilakukan oleh suami. Nah, maka tidak lagi dikatakan roji, nggak boleh lagi merujuk istri, mantan istrinya, kecuali syaratnya berat. Syaratnya apa? Mantan istrinya yang telah 3 kali itu nikah laki lain yang sudah hubungan sama istri, kemudian diceraikan tanpa rekayasa, maka hampir nggak mungkin terjadi. Dia udah senang, udah damai dengan suaminya baru, dan rekayasa hukumnya laknat. Cuman kadang-kadang di kita itu kan sering dari angka perceraian di Jawa Timur termasuk paling tinggi. Karena di antara evaluasi itu banyak orang nikah itu nggak maunya ilmu dulu, nggak melakukan pendidikan pranikah, nggak tahu apa. Ada yang sangat temperamental dikit cerai. Padahal masih mencari istrinya. Secara hukum udah nggak boleh bisa. Saya masih mencari istri saya kok.
Ya ada kan. Nah akhirnya apa? Mereka rasa, tolong ya bertemannya itu nikah istri saya tapi ceraikan lagi, nggak boleh. Nggak boleh. Jadi itu dilaknat semua. Yang mereka yang dilaknat juga nggak boleh. Haram mutlak. Nah untuk talak bain itu ada dua macam ya, bain kecil, bain besar ya. Bain kecil itu yaitu tadi seorang suami menceraikan istrinya pertama kedua bisa masa iddah nggak tahu rujuk, bain kecil. Langsung bisa rujuk tapi akad ulang baru, bain kecil. Bain besar istri suami menceraikan istri 3 kali, itu bain besar, nggak boleh nikah lagi kecuali istri nikah lagi. Kalau suami nggak perlu nikah lagi ya. Kalau suami punya istri 1 pun boleh nikah yang kedua kok. Yang harus nikah itu wanita, mantan istri saja. Nah kemudian gimana dengan hulu? Jadi kan tadi cerai itu kan hak suami mutlak. Istri nggak bisa menceraikan suami, tapi dia punya hak untuk minta cerai. Kalau istri minta cerai itu akan tergantung suaminya. Kalau nggak menceraikan maka nggak jauh cerai. Tapi kalau alasan istri itu suami minta cerai itu boleh, istrinya mungkin kasar, nggak pernah nafkahi, maka suami itu dosa menceraikan, wajib menceraikan. Ada wanita sahabiyah ya, lapor kepada nabinya, Nabi Rasulullah, saya nggak mencela agama suamiku, nggak mencela, wahai agama, tapi aku nggak rela jadi istri, nggak tahan. Kemudian Nabi mengatakan kepada wanita itu, apakah engkau siap mengembalikan mahar yang dulu diberikan oleh suami? Ya Nabi, tambah pun siap. Dan mahar itu keberhukuman luas sekali, siap, kami nggak tahannya itu. Maka akhirnya Nabi apa? Panggil suaminya, terima maharmu, ceraikan istri. Dipaksa oleh Nabi, karena istri nggak damai lagi. Ya, tapi kalau seorang istri minta cerai suami tanpa alasan syar'i, dosa besar, bahkan haram mencium bau surga. Ya, istri tertarik dengan laki-laki lain misalnya, maka minta cerai itu dosanya besar sekali. Nah, ketika istri minta cerai suaminya menceraikan atau nggak menceraikan, maka istri mengajukan pengadilan. Nah, kalau itu terjadi, baik suami merespon permintaan istri atau itu namanya khulu. Khulu itu perceraian terjadi karena permintaan istri. Khulu itu adalah talak yang pakai tebusan. Istri wajib mengembalikan mahar yang dulu diberikan oleh suaminya. Cuman di Indonesia kan murah maharnya kadang-kadang. Maka kenapa mahar itu mestinya harus mahal? Agar suami nggak mudah-mudahan cerai. Karena itu tadi yang mengembalikan. Dan taruhlah berbeda. Berapa? Apakah boleh lebih banyak? Nggak boleh. Karena Nabi mengatakan ketika wanita, Nabi lebih pun saya siap. Amma ziyadah kelebihan enggak, mahar itu saja. Kembalikan. Itu namanya khulu. Nah, khulu itu kalau tadi sebut ini fasah. Talak bain kecil. Langsung rusak akadnya. Teman kecil boleh rujuk lagi. Tapi rujuknya setelah masa iddahnya selesai. Masa iddahnya khulu itu hanya 1 kali haid saja dan tidak dianggap bilangan talak. Jadi begini, seorang suami menceraikan istrinya 1, talak 1, tok bulan depan lagi talak 2. Nah setelah itu bulan depan lagi istri mengajukan, ceraikan saya nggak tahan dengan kamu. Iya, itu namanya khulu, nggak dihitung bilangannya, tetap cerai 2. Nah kalau rujuk boleh rujuk, tapi harus pisah itu. Kan kalau bain kecil, kalau rujuk nunggu masa iddahnya selesai 1 haid. Dan setelah kalau haid selesai, rujuk akad ulang baru. Dan khulu ini boleh pada masa haid. Kalau talak nggak boleh ya. Dia suami nggak menceraikan masa haid. Kenapa? Akan memperpanjang masa iddahnya. Mestinya 3 bulan, bisa 4 bulan kalau suami menceraikan istri haid. Tapi kalau khulu boleh karena istri yang minta, berarti siap untuk berlama-lama masa iddah. Tapi bisa 2 kali haid. Misalnya 2 kali cukup, tapi bisa 2 haid. Itu khulu. Maka kalau suami menceraikan 2 kali, istri khulu, minta khulu, suami
talak 2. Kok rujuk kembali bulan depan khulu lagi, talak 2 lagi. Berapapun kali khulu itu nggak dihitung bilangannya. Tapi nggak etis seorang istri bila boleh minta cerai. Suami bosan juga nanti malah juga nanti. Ya itu namanya talak berlewat, ya talak dengan tebusan. Masih baik, mungkin sementara itu ya. Masih beberapa tema yang belum kita bahas ini, sebenarnya ada li'an, ada dihar. Mungkin sementara itu ada waktu monggo yang ingin menambahkan, bertanya, kesempatan berikan pada jamaah sekalian. Ada yang ingin bertanya? Ingin monggo. Berkati. Karena keluarga itu kan sering namanya bangun nikah. Iya, bangun nikah. Kira-kira usahanya apa itu? Karena orang-orang kadang nggak terus kalau nggak dibangun gitu. Jadi bangun nikah itu artinya nikah baru, nikah ulang. Nikah ulang itu baru boleh kalau akadnya sudah rusak. Jadi maksiat yang dilakukan oleh suami istri nggak otomatis menjatuhkan cerai lah ya. Perkelahian mereka hebat apapun nggak mau cerai, malah nggak perlu bangun nikah. Mungkin bisa dengan komitmen ulang saja. Kenapa bangun nikah? Mereka nikah baru, dan nikah baru itu kalau ikatnya sudah rusak, belum rusak kok dibangun apanya? Komitmen saja bersama, mungkin dikumpulkan, ada saling keluarga, komitmen baru lagi, bukan nikah ulang. Kan nikah ulang itu baru terjadi kalau akan sudah rusak. Ini belum rusak kok. Jadi perkelahian, pertikaian suami istri itu nggak otomatis bisa cerai, karena cerai itu ada prosesnya. Kecuali kalau cerai kamu itu, tapi nggak ada kata cerai, maka nggak jauh cerai. Maka kalau memperbaiki, mengulangi akad, nah nggak perlu, karena nggak rusak. Perlu komitmen baru nggak masalah, nggak apa-apa saksi orang banyak keluarga nggak, tapi nggak bangun nikah. Nah kalau nikah ulang syaratnya sama, ada wali dari wanita itu yang cerai itu, ada 2 saksi muslim laki-laki. Jadi dalam akad nikah itu nggak boleh saksi wanita. Kalau jual beli boleh wanita, kalau akadnya harus laki-laki muslim. Adalah ijab kabul dan ada mahar kembali. Nggak ada yang lain menambahkan, mungkin monggo ibu. Gimana bu? Jadi talak lewat apa saja boleh bu? Lewat tulisan, lewat chat, lewat telepon, sah. Selama itu dipastikan dari suaminya, didengar oleh istrinya, boleh nggak apa-apa. Maka dulu pernah ada kalau lewat SMS gimana? Sah, kalau terkonfirmasi. Benar kan dari Anda? Kalau benar, sah. Ini ada yang menambahkan mungkin? Ini mau Pak? Kalau misalnya kita kadang selain jatuh kalau itu dia emosi atau gimana, itu dalam konteksnya ini. Saya kan kalau kamu tidak berhenti melakukan itu, jadi misalnya ada perbuatan yang intinya selalu melakukan. Kalau itu bilang kalau kamu tidak berhenti apa itu jatuh. Itu namanya talak taklik, talak menggantungkan pada suatu peristiwa yang belum terjadi. Ya, dia tidak mencarikan sebagai suami, cuma karena itu selalu dinasihati. Maka itu kamu kalau nggak berhenti saya ceraikan gitu kan. Ya kalau terjadi cerai. Contohnya nih, kalau kamu keluar rumah tanpa izin saya cerai, keluar rumah bercerai. Namanya talak taklik. Nah talak digantungkan pada peristiwa yang akan terjadi. Jatuh Pak. Kalau terjadi benar, kalau nggak terjadi nggak jatuh. Nggak jatuh. Kalau nggak terjadi, kalau terjadi jatuh. Gimana Pak? Dulu yang awal Ustaz sampaikan bahwa melakukan pernikahan apabila di dalam walimah itu ada yang memberi uang untuk haram bentuknya. Nah, saya menyampaikan begitu kepada saudara saya. Ditanya dalilnya, Jadi itu bukan, jadi ini kata walimah Pak ya. Walimah itu artinya apa Pak? Makan-makan. Rasa syukur seorang suami atas nikmat jodoh. Jadi walimah itu tanggung jawab suami ya, bukan istri ya. Dan nikah itu semua tanggung jawab. Jadi masalah
masalah nafkah semua tanggung suami sejak nikah, mahar, walimah. Itu rasa syukur suami atas nikmat jodoh dengan memberikan makan zakat yang diundangnya. Dia makanannya makan apa? Nilai makannya apa? Dagangan atau sedekah? Atau apa? Hadiah. Bolehkah kita menjual sedekah? Kalau dagangan boleh jual, Pak. Nah, orang ketika walimah menyiapkan kotak infak itu minta nggak kira-kira? Cuman malu saja dikasih kotak dihiasi, kita nggak malu. Sama dengan begini, Pak. Cuman malu aja. Maka hukumnya haram. Ya, orang kita undang makan datang, kita syukur kan? Kok suruh bayar? Gimana? Kita undang, kita syukuran. Kalau orang datang, kalau nggak datang malah kita susah loh. Banyak kan? Kita syukuran nggak datang, kita syukuran makan, kok kita harus bayar? Itu budaya bukan budaya Islam, Pak. Dosa. Hadiah boleh kan? Boleh hadiah. Tapi hadiah kalau ikhlas, maka jangan ditulis amplopnya, tulis namanya saja. Namanya minta ganti berarti ngutanginan berarti namanya. Bedanya nggak boleh menjual sedekah. Ini dalilnya itu, Pak ya. Ya. Jadi dalilnya itu. Ya, dalilnya itu. Nggak semua hukum perlu dalil, Pak. Oh iya nggak perlu. Dalam pernikahan itu ada ya semacam pemberian atau hadiah. Tapi nanti di pemberian misalnya si A ya pemberi hadiah kepada si B. Waktu si A ini menikahkan saudaranya atau anaknya, itu si B itu harus mengembalikan hadiah yang telah diberikan kepada si B. Hadiah itu, Pak, harus ikhlas. Ikhlas itu nggak minta pengembalian, Pak. Kalau minta pengembalian namanya hutang, Pak. Hadiah ikhlas, maka jangan kalau ikhlas namanya jangan ditulis amplopnya bulan. Kalau hutang berarti minta kembalian. Nah. Dan dalam Islam meminta itu yang boleh orang nggak bisa makan saja. Orang meminta dosa. Hadisnya begini: man sa'ala wa indahu ma yakfi jaa yang katut. Orang meminta sementara dia bisa makan minum, datang hari dengan mencakar wajahnya habis. Kita tuh kadang-kadang punya budaya minta nggak kita sadari. Tadi contohnya walimah minta. Kadang-kadang kematian menyiapkan kotak juga. Ya kan kadang-kadang walimah ada kematian kan dengan kotak juga tuh. Nah, kasih baskom, kasih biar nggak kelihatan. Minta sembarangan begini, Pak. Kadang-kadang begini, bahkan ketika kita kadang-kadang nggak sadar, saudara kita ke Jakarta oleh-oleh ya, minta nggak itu? Terbebani nggak itu? Terbebani, Pak. Ya boleh minta, jangan minta itu nggak boleh dalam Islam. Minta yang boleh hanya orang nggak punya. Maka Allah katakan dalam Al-Quran sifat orang bertakwa itu surat 70 ayat 24, walladzina hakun ma'lum. Orang kaya itu harus punya dana yang disediakan. Tahu lil mahrum nggak punya harta saja. Yang minta nggak minta-minta. Jadi yang minta itu boleh, yang nggak bisa makan saja. Yang nggak minta nggak boleh minta. Yang sering minta. Dia ada yang menambahkan mungkin? Ya. Tidak semua hukum dalil. Iya. Masalahnya kalau salafin harus ada dalil. Dalil bilah. Iya. Jadi ini loh ya. Dalam satu rumah tangga suami sama istri tidak sepaham, tidak salah kesimpulan. Jadi kalau istri berkata maka dalil. Nah ini kan masalahnya gitu. Tidak semua dalil. Ini kaitannya dengan tadi orang pernikahan tadi. Karena banyak orang menikah sekarang. Kalau dalil tadi jual sedekah itu nggak boleh saja. Kalau minta dalil jual sedekah itu nggak boleh, Pak. Iya kan? Jual sedekah boleh nggak, Pak? Sedekah itu real kan? Supaya ya, kok dijual. Maka saya katakan harta apa tuh makan walimah itu makanan dagangan atau sedekah? Itu dalil kan? Itu dalil nggak itu? Sedekah boleh dijual nggak? Kita dapat infak kasih jualin, itu kita nggak boleh. Sedekah ya nggak boleh. Jadi itu memang walimah itu bukan barang dagangan.
rasa syukur kita atas nikmat jodoh dengan memberikan makan ke orang. Maka kata Nabi kepada seorang kaya raya, Abdur Aulim belas walimah meskipun dan satu kambing, hadiah ini kepada orang lain, dia jual. Maka orang datang makan kita syukur, Pak. Kalau kita undang nggak datang, kita sedih, Pak. Orang kita undang nggak datang, apa? Sedih nggak? Sedih kita. Kita syukur dengan datang ini. Jangan cuma bawa amplop itu loh. Bagaimana cara mengubah? Gimana? Cara mengubah itu? Kita mulai dari kita di sini, Pak. Kita mulai dari. Maka mohon maaf, anak saya banyak. Saya sudah menikahkan anak sudah banyak, sudah 4 kali, masih ada lagi anak saya. Itu ketika saya menikah itu banyak yang setelah itu SMS banyak. Ustadz, kotaknya infaknya ditaruh di mana? Nggak bingung mereka. Karena antum datang saya syukur. Jangan datang dengan membawa beban sendiri. Saya tuh syukur kalau nggak datang justru saya sedih. Saya undang, saya siapkan. Maka walimah itu jangan menjual. Karena apa? Kebiasaan buruk ini akhirnya orang itu kadang-kadang kalau walimah itu utang dulu, Pak. Oh, nanti paling balik kan duit kan. Iya kan, utang dulu nanti amplopnya lebih banyak nanti kan begitu kan. Kalau utang dulu akhirnya budayanya buruk, dampaknya buruk akhirnya. Seperti pengembalian pemberian tadi, dikasih sapi nanti kalau ini punya harus sapinya. Nah, maka itu berarti itu ngutangi, Pak. Yeah. Yang ngutangi juga lagi. Maka tadi biasanya orang ngasih apa itu kasih nama semuanya kan. Yeah. Karena ingin dikembalikan gitu. Gimana? Maksa. Jadi kita datang atau ada tamu datang, maksakan padahal nggak ada orang. Kita yang maksa siapa, Bu? Tamunya memberikan. Jadi menurut saya kalau mau hadiah jangan di tempat walimah, Pak. Datang coba apa? Kalau walimah kasihnya nanti, Pak, dia nggak siap tas yang balik banyak tahun lalu. Wah, masa bawa amplop begini, Pak? Salaman bawa amplop. Kasihan dia, Pak. Terbebani nanti. Kalau hadiah datang ke rumahnya kasih hadiah atau minta rekeningnya langsung kirimkan saja, kita lebih mudah lagi. maka kalau undangan itu amplop disilang, kado disilang gitu saja. Itu mungkin lebih memberitahu nggak langsung gitu loh, Pak. Ya makan budaya ini sudah sulit ya. Sudah budaya harus kita karena dosa itu menjual kan dosa. Ya. Baik, mungkin sementara itu mohon maaf lagi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.